Dalam khotbah di bukit, bersabdalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbahmu itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Romo, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sana, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kata tidak lebih benar bukan berarti kita harus membaca tidak lebih baik, gitu ya. Beda. Kalau lebih baik dan enggaknya itu kan aspek moral. Tetapi ini benar dan tidaknya berarti aspek hukum, sebetulnya hukum. Nah, agak sulit sebetulnya untuk bisa mengatakan seperti itu atau melakukannya agak sulit. Kenapa? Karena ahli Taurat dan orang Farisi itu ahli betul di dalam membaca kitab suci. Tafsirannya pun itu juga tahu persis dia. Sedangkan kita kan nggak bisa apa-apa. Jarang baca ya. Ya kan orang Katolik kan jarang baca. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi saja bisa membaca dan bisa mentafsirkan dengan persis. Nah, kalau kita mau lebih benar itu gimana caranya? Karena ahli Taurat dan orang Farisi bisa baca, pinter baca kitab suci dan menafsirkannya. Kalau kita kan baca saja jarang. Apalagi kalau di rumah itu lebih jarang lagi. Sedangkan kalau di gereja kan terpaksa harus mendengarkan, gitu ya. Demikian ya, betul ya, benar kan? Nah, gimana ini karena lebih benarnya gimana? Nah, ternyata Tuhan lebih mau menampakkan aspek prakteknya. Orang boleh membaca kitab suci, tetapi hidupnya harus berdasarkan itu, bukan berdasarkan letterlock isi kitab suci, tetapi harus tahu penerapannya dalam hidup ini. Misalnya, kalau orang itu misalnya hanya soal letterlock saja, dikatakan dalam 10 perintah Allah nomor 9 kan dikatakan jangan mengingini istri orang lain, betul? Nah, kalau demikian boleh dong mengingini suami orang lain, karena isinya kan istri orang lain. Nah, kalau demikian kan orang hanya letterlock toh, tetapi bukan mau penerapannya. Kalau orang mengatakan seperti itu, ya bukan hanya melulu itu, juga termasuk suami orang lain pula. Nah, kita bisa melihat ibu bapak. Kalau demikian, kita tahu, bahasa kitab suci adalah bahasa yang haruslah kita terjemahkan di dalam bahasa kita. Dan selain itu juga kita bisa melihat, ternyata ahli Taurat dan orang Farisi ini, ini ternyata dia betul tahu, tetapi dalam menghidupinya ada banyak kekurangan. Nah, selain itu juga kita bisa melihat
kalau orang Farisi dan ahli Taurat melihat ada orang lain di luar kelompoknya yang tahu mengenai isi kitab suci, apakah mereka bangga, senang? Enggak, mereka iri. Buktinya apa? Tuhan Yesus senantiasa mau membuka Taurat, membuka pengajaran para nabi kepada orang-orang dengan pewartaannya, dan ahli Taurat dan orang Farisi tahu tentang Tuhan Yesus. Dia malah justru mau mencelakakan Tuhan Yesus, bukan mau mendukung. Nah, dengan demikian kita bisa melihat, oh ternyata masih ada rasa iri dari diri mereka. Nah, hidup beriman kita, hidup keagamaan kita, apakah harus seperti itu? Enggak. Bisa dicontohkan begini, ibu bapak saudari terkasih dalam Tuhan. Karena saya hidup, ibu saya kan bapak saya juga seorang guru, yang selalu dibanggakan oleh dia apa? Kalau ada anak didiknya, oh ternyata ada anak didikku yang menjadi bupati, menjadi menteri, menjadi orang-orang besar, menjadi doktor. Tetapi kalau melihat hidupnya, hidup dengan orang tua saya yang nggak pernah ada peningkatan, ya tetap sederhana saja, nggak meningkat hidupnya. Tetapi ada kebanggaan kalau ada muridnya yang menjadi orang besar. Nah sekarang ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, kalau sekarang kita bisa melihat dalam kehidupan kita yang nyata, contohnya sekarang kita bisa melihat, kalau orang Farisi iri dengan orang yang lebih dari dia. Nah kalau kita, orang yang dekat dengan kita, berdekatan dengan kita, apakah orang itu kalau sudah jauh dengan kita, yang dulu selalu dekat, jauh dengan kita, kalau dia semakin bisa berkembang lebih baik, kita bangga enggak? Karena pengaruh diri kita membuat orang itu hidupnya lebih suci, lebih baik dari kita. Ada rasa iri atau bangga? Karena pengaruh kita. Halo? Nah, seperti Romo Pung juga bangga kalau ada muridnya yang menjadi seorang uskup. Maka, ya betul gitu ya Romo ya. Kalau ada beberapa murid Romo Pung itu yang menjadi uskup, Romo Pung bangga. Karena karena di seminari mengajar kan pasti ada beberapa yang calon. Nah saya pun juga akan bangga kalau melihat nantinya kaum muda di sini yang masih muda-muda itu besoknya juga menjadi uskup. Betul nak? Mau jadi uskup besok? Betul ya? Nah itu panggilan juga itu. Nah, dan juga menjadi suster gitu. Saya merasa bangga juga kalau ada anak-anak muda yang besok akhirnya bisa menjadi uskup dan juga suster. Nah, apalagi suster terus menjadi jenderal di Roma. Kami menjadi pastor parokinya bangga. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita mencoba untuk hidup lebih baik dibanding dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Berarti lebih mampu menghidupi nilai-nilai firman Tuhan itu dalam kehidupan yang nyata dan mampu menularkan kepada orang-orang. Dan menularkannya bukanlah ayat per ayat untuk menghafal, tidak, tetapi memberikan teladan kepada orang lain. Ini loh kehidupan sebagai orang Katolik. Nah, dengan demikian kita diajak untuk bisa melakukan yang terbaik. Maka hidup ini kita bisa melihat dalam hidup ini mau tidak mau kita akan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan bila waktunya tiba. Dan ingat, nas terakhir dalam bacaan Injil ini mengerikan. Mengerikannya gimana? Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari penjara, maksudnya sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini mengerikan. Kenapa? Coba bayangkan orang itu di penjara, gimana bisa membayar utangnya? Dia nggak bisa mencari duit untuk bayar utang karena ada di penjara. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau sudah di penjara nggak bisa bayar utang, ya sampai mati ada di situ toh. Maka daripada kita nanti bisa merasakan seperti itu, lebih baik sekarang mari kita memberikan kesaksian hidup yang baik, menghidupi firman Tuhan, dan juga mengajak orang untuk bisa tumbuh berkembang di dalam iman akan Kristus Tuhan. Amin.